Wahyuningsih. Perkenalkan, nama saya Siti Wahyuningsih dengan nomor NIM 2030110013. Di sini saya sebagai mahasiswa dari IAIN Batu Sangkar dengan dosen pembimbing yaitu Dr. Elvi Rahmi MSI. Kali ini saya akan membuat tugas yaitu video praktikum kimia yang berjudul asam dan basa. Nah, pada tujuan dari teori asam basa ini yaitu yang pertama menguji sifat asam basa larutan dengan kertas lakmus. Kemudian yang kedua membuat indikator asam basa dari tumbuhan dan mengamati perubahan warna indikator yang sering digunakan di dalam laboratorium. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu menggolongkan larutan asam basa kuat dan lemah berdasarkan pH-nya. Kita masuk ke landasan teori. Nah, di landasan teori ini ada juga yang bertanya, kenapa sih rasa makanan itu berbeda-beda? Nah, rasa makanan ini berbeda-beda dikarenakan sifat kimia dari makanan tersebut, yaitu ada yang rasanya asam, ada yang rasanya basa, dan ada yang rasanya hambar atau netral. Nah, jika asam ditambah dengan basa, maka dia akan saling menetralkan dan membentuk garam. Nah, jika asam ditambah basa, maka dia akan saling menetralkan dan membentuk garam. Nah, menurut Arrhenius, teori asam dan basa ini dibagi menjadi dua, yaitu asam. Asam ini adalah senyawa yang bila dilarutkan di dalam air, maka ia akan menghasilkan ion H+. Kemudian untuk yang basa ini, basa adalah senyawa yang bila dilarutkan di dalam air, maka dia akan menghasilkan ion OH-. Nah, contoh dari senyawa asam ini yaitu ada contohnya yaitu HCl. HCl ini dia kan aqua. Nah, dia didapat dari rumus H+ ditambah Cl-. Nah, H+ ini asam ya. Kemudian untuk yang basa, contoh dari basa yaitu contohnya NaOH. Didapat dari rumus Na itu plus dan OH itu min. Nah, kemudian untuk mengetahui senyawa itu asam atau basa dapat dilakukan dengan uji kertas lakmus. Nah, adanya ion H+, ini H+ ini kan dia asam. Nah, maka dia akan memerahkan kertas lakmus. Sedangkan untuk ion OH- dia akan membirukan kertas lakmus. Nah, bahan yang bisa kita gunakan biasanya dalam laboratorium yaitu daun mahkota bunga, misalnya kembang sepatu, bugenvil, mawar, dan lain-lain. Kemudian kunyit juga biasanya digunakan untuk bahan yang bisa untuk indikator asam basa. Kemudian ada tingkat keasaman suatu larutan disebut dengan pH. Nah, tingkat keasamannya yaitu pH
pH ini bisa kita gunakan dengan garis bilangan, bisa juga kita dengan seperti ini ya, untuk garis bilangannya. Kita mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, untuk pH ini, dia kalau untuk pH asam pH-nya yaitu kecil dari 7, berarti kecil dari 7, dari 6 ke sini. Nah, ini disebut dengan asam. Kemudian untuk pH basa, berarti dia ini besar dari 7. Nah, besar dari 7 berarti angkanya yaitu dari 8 sampai ke 14. Kemudian untuk pH netral, ini sama dengan 7. Nah, ini yang disebut netral. Ini asam, kemudian ini basa. Kemudian kekuatan asam basa ini ditentukan dari konsentrasi yang sama. Nah, untuk pH asam kuat itu lebih kecil daripada asam lemah. pH asam kuat lebih kecil dari asam lemah. Sedangkan untuk pH basa kuat lebih besar dari basa lemah. Kemudian untuk asam kuat ini kan dia termasuk H+ ya, termasuk H+. Jadi pH asam kuat ini berkisar antara 1 sampai 3. Nah, 1 sampai 3 ini dia asam kuat. Kemudian asam lemah yaitu dari 4 sampai 5. Nah, untuk 6 dan 7 ini dia bisa termasuk netral ya. Kemudian untuk pH basa kuat berkisar dari 12 sampai 14. Kemudian untuk basa lemah dia berkisar dari 8,3 sampai 11. Nah, ini pH basa lemah. Kemudian dalam teori asam dan basa ada pendapat menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Arrhenius pada tahun 1859 dan 1927. Ia mengemukakan bahwa asam adalah senyawa yang mengandung hidrogen dan menghasilkan ion H3O+ yang dilarutkan dalam air. Dia mengandung hidrogen. Dan menghasilkan nah, ini untuk asam menurut Arrhenius. Kemudian untuk yang basa adalah senyawa yang mengandung OH dan menghasilkan OH yang dilarutkan dalam air. Mengandung OH dan menghasilkan OH yang dilarutkan dalam air. Nah, kelemahan dari teori Arrhenius ini yaitu dia memiliki keterbatasan pelarutnya, yaitu air. Kemudian untuk Bronsted-Lowry
Dia mengemukakan pada tahun 1923. Ia mendefinisikan asam dan basa ini berdasarkan perionisasi. Kemudian menurut Bronsted-Lowry, asam adalah senyawa yang menghasilkan ion hidrogen atau dia donor proton. Artinya donor proton yaitu dia yang melepaskan proton. Nah, kata kuncinya di sini ya, donor proton. Kemudian basa menurut Bronsted-Lowry yaitu senyawa yang menerima ion, Ini kan tadi dia melepas. Artinya melepas ya. Melepas. Kemudian kalau ini dia menjadi aseptor proton. Artinya menerima. Nah, menerima proton. Nah, mungkin disinilah kata kunci yang dapat saya ambil dari teori Bronsted-Lowry. Kemudian ada menurut Lewis. Nah, Lewis mendeskripsikan asam dan basa ini berdasarkan transport elektron. Nah, asam menurut Lewis yaitu senyawa yang berfungsi sebagai aseptor elektron. Nah, aseptor di sini dia penerima elektron. Kemudian untuk yang basa menurut Lewis yaitu senyawa yang dia ini berfungsi sebagai donor elektron. Artinya dia ini melepas elektron. Dilepas, kemudian asam yang menerimanya. Nah, mungkin inilah pendapat yang bisa saya simpulkan. Kata kuncinya di sini untuk yang Bronsted-Lowry, asam dia melepas, sedangkan basa dia menerima. Untuk teori Lewis, asam dia penerima, sedangkan basa dia melepas. Kebalikan dari teori Bronsted-Lowry. Nah, dari ketiga pendapat para ahli ini, yang sering dipakai atau yang sering digunakan yaitu pendapat menurut Bronsted-Lowry ya. Hingga saat ini sering dipakai yaitu teori Bronsted-Lowry. Kemudian ada indikator asam dan basa. Apa sih indikator asam dan basa ini? Nah, indikator asam basa yaitu suatu zat kimia yang memiliki warna berbeda jika dimasukkan dalam larutan asam dan basa. Yaitu suatu zat kimia yang memiliki warna berbeda ketika dimasukkan ke dalam larutan asam ataupun basa. Kemudian pengertian lainnya yaitu indikator ini yaitu batas-batas ketika indikator mengalami perubahan warna yang sering disebut dengan trayek. Nah, intinya sini dia sebagai pembanding antara warna dari senyawa ini asam atau basa. Nah, kemudian ada juga berdasarkan kekuatan ionisasi. Nah, di kekuatan ionisasi ini dibedakan menjadi 4, yaitu ada asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah.
analoginya yaitu asam kuat jika dilarutkan di dalam air. Ini aja ya, semuanya nanti akan dilarutkan dalam air. Nah, jika dilarutkan dalam air, untuk yang asam kuat ini dia akan terurai sempurna. Untuk yang asam kuat ini dia akan terurai sempurna. Terurai sempurna menjadi ion-ionnya. Kemudian untuk asam lemah ini dia hanya terurai sebagian. Kemudian untuk basa kuat ini dia kan jika dilarutkan di dalam air maka dia akan ionnya akan terhidroksi sempurna. Akan terhidroksi sempurna. Untuk yang basa lemah dilarutkan dalam air maka dia akan terhidroksi sebagian. Jadi kekuatan asam dan basa ini ditentukan sejauh mana mereka terionisasi di dalam air, kemudian secara total atau secara sebagian. Kemudian derajat keasamannya ini ditentukan oleh indikator universal atau pH meter. Kemudian untuk rumus dari derajat asam ini yaitu kita tulis di sini. Untuk derajat asam rumusnya yaitu pH sama dengan min log H plus. Nah, ini dia rumus dari derajat asam. Untuk teori indikator alami, di sini saya ada tabel mengenai indikator alami. Bahan-bahannya tadi ada kubis merah, bunga sepatu, bunga mawar, bayam merah, kunyit, dan geranium. Nah, di sini ada tabel mengelompokkan warna asli dari tanaman ini. Kemudian jika dilarutkan jika dimasukkan kertas lakmus maka dia akan berubah menjadi warna apa. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama yaitu ada tanaman kubis merah. Kubis merah ini warna aslinya yaitu ungu atau merah lembayung. Nah, perubahan warna ketika dimasukkan larutan asam maka dia akan menjadi merah muda. Kemudian ketika dimasukkan larutan basah atau kertas lakmus yang basah maka dia akan berubah menjadi warna hijau. Yang kedua ada bunga sepatu. Bunga sepatu ini warna aslinya yaitu merah tua. Kemudian perubahan warna ketika dilarutkan ke dalam larutan asam dia akan menjadi larutan asamnya akan menjadi merah. Ya, dia tetap ya, karena larutan asam ini merah, dia tetap merah. Kemudian pada larutan basah dia akan berubah menjadi kuning. Kemudian untuk tanaman bunga mawar dia kan warna aslinya merah muda. Kemudian jika dia dimasukkan kertas lakmus asam warna merah maka dia tetap menjadi merah muda. Kemudian untuk larutan basah dia akan berubah menjadi hijau. Kemudian untuk bayam merah ini kan warnanya merah. Nah, ketika dimasukkan kertas lakmus warna merah dia berubah menjadi merah muda, pudar warnanya ya, dari merah ke merah muda. Kemudian
Perubahan pada larutan basa dia menjadi warna kuning. Kemudian untuk kunyit ini kan warnanya jingga tua atau orange ya biasanya. Terus ketika dimasukkan ke lakmus warna merah, dia tidak berubah ya, tetap warnanya kuning. Kemudian dikasih kertas lakmus biru, dia berubah menjadi warna merah. Kemudian untuk geranium, warna asli dari geranium yaitu merah. Ketika dimasukkan kertas lakmus warna merah, dia berubah menjadi orange. Merah jadi orange, berubah ya. Kemudian ketika dimasukkan warna lakmus biru, dia berubah menjadi kuning. Nah, inilah tabel dari indikator alami. Kemudian untuk pengujian indikator di sini dibagi menjadi 3, yaitu ada fenoftalin, metil merah, dan metil jingga. Di fenoftalin ini dia biasanya digunakan sebagai indikator keadaan suatu zat yang bersifat lebih ke asam atau lebih ke basa. Nah, biasanya untuk yang asam, dia ini tidak berwarna ya, atau bening, dia warnanya bening. Kemudian pH-nya ini di bawah 8,3. pH-nya di bawah 8,3. Di bawah ya, berarti kecil. Di bawah 8,3. Sedangkan untuk basa, kalau untuk basa, kertas lakmus yang dihasilkan yaitu warnanya merah. Warnanya merah. Kemudian untuk pH-nya dia di atas 8,3. Nah, ini untuk fenoftalin. Karena dia kalau untuk asam ya asam kali. Kemudian untuk basa dia lebih ke basa banget gitu. Nah, kemudian untuk yang metil merah ini dia untuk yang asam, untuk senyawa asam, maka kertas lakmus yang dihasilkan yaitu warnanya merah. Sedangkan untuk basa, warna yang dihasilkan dia kuning. Sedangkan untuk basa, warna yang dihasilkan yaitu kuning. Nah, kemudian di metil merah ini ada indikator pH, yaitu indikator pH-nya dari metil merah ini ya. Dari metil merah ini ada indikator pH-nya. Yang pertama yaitu ada pH merah. pH merah ini biasanya dia lebih kecil dari 4,4. Kemudian yang kedua untuk pH kuning. Untuk pH kuning biasanya pH-nya ini berkisar kecil dari 6,4. Sedangkan yang ketiga untuk pH jingga, dia ini di antara dari pH merah dan kuning, di antara ini. Berarti di tengah-tengah dari mereka ini. Ini untuk indikator metil merah. Kemudian untuk metil jingga, nah untuk metil jingga ini yaitu perubahan dari merah, jingga, dan kuning. Perubahan dari merah, jingga ke kuning. Nah ini kuning ya. Nah, untuk sebaliknya, maka
Untuk sebaliknya, jika keasamannya ini bertambah, maka dia akan membalik, yaitu dari kuning ke jingga terus ke merah. Nah, agar lebih jelasnya, kita lihat tabel pada pengujian indikator kali ini. Yang pertama ada fenolftalin. Fenolftalin ini kan tadi dia pH-nya kecil dari 7 sampai di atas 7, kecilnya yaitu 8,3 sampai 10. Kemudian perubahan warnanya yaitu bening. Bening ini sama aja tidak berwarna, dari tidak berwarna ke berwarna merah. Kemudian untuk yang metil merah, di sini ada 4 ya. Ada bromitul biru. Nah, bromitul biru ini dia pH-nya berkisar dari 6,0 sampai 7,6, berarti netral ya bromitul biru ini. Kemudian perubahan warnanya yaitu dari kuning ke biru. Kan netralnya di sini 7, karena ini ada 6, berarti dia masuk ke basah sedikit ya. Makanya dia dari kuning ke biru. Kemudian untuk yang metil merah yang ini tadi, dia pH-nya dari 4,4 sampai 6,4 ya. Yaitu perubahan warnanya dari merah ke kuning. Kemudian untuk yang keempat ada metil jingga. Metil jingga ini dia pH-nya dari 3,1 sampai 4,4, berarti asam ya. Dia warnanya dari merah ke kuning juga, tapi langkahnya dari merah, jingga, terus kuning. Pada percobaan praktikum kali ini kita akan melakukan percobaan yang pertama, yaitu tentang pengujian sifat larutan dan pH larutan. Alat dan bahan yang perlu kita siapkan yaitu ada gelas kimia, kertas lapis merah dan biru, kemudian indikator universal. Untuk bahannya yaitu ada 6 di sini: air suling, air garam, air soda, air sabun, air kapur, dan air jeruk nipis. Nah, langkah-langkah dari prosedur kerja kali ini yaitu yang pertama, siapkan alat dan bahannya. Kemudian yang kedua, celupkan kertas lapis merah dan biru ini ke air suling. Dulu ya. Kertas lapisnya dimasukkan ke air suling ini, dan dia akan menghasilkan perubahan warna, yaitu lakmus merah dan biru. Di air suling ini dia tetap merah dan tetap biru. Kemudian langkah selanjutnya yaitu celupkan indikator universal ini ke dalam air suling, maka dia akan menghasilkan pH dari air suling yaitu 6 pH-nya ya. Nah, kalau untuk pH 6 ini dia termasuk senyawa netral. Kemudian yang kedua, kita siapkan air garam. Kemudian celupkan lapis merah dan biru ini ke dalam air garam. Nah, di air garam ini dia akan menghasilkan warna dari keras lakmus, yaitu warna dari air garam dia tetap ya, yaitu warnanya tetap merah. Pada warna kertas lakmus ya, tetap merah dan tetap biru. Kemudian untuk pH garam ini dia 7. Kemudian sifat dari larutannya berarti netral. Kemudian bahan yang ketiga yaitu air soda. Air soda, langkah yang pertama yaitu celupkan kertas lakmus ini ke dalam air soda. Kemudian tengok dari kertas lakmus itu apakah dia berubah warna atau tidak. Nah, di sini ternyata air soda ini dia tetap kalau untuk yang kertas lakmus merah dia tetap warna merah ya. Dan untuk lakmus biru dia akan merubah warna dari biru ke merah. Berarti sifat dari air soda ini asam, karena merah itu asam. Kemudian pH dari air soda ini yaitu 3.
karena dia asam, berarti sifatnya asam. Kemudian selanjutnya itu ada air sabun. Nah, air sabun ini langkah yang pertama, yaitu siapkan air sabun. Kemudian celupkan lakmus merah dan biru ini ke dalam air sabun. Lalu lihatlah hasil dari reaksi yang terjadi, yaitu ternyata dia tidak merubah warna kertas lakmus. Dia untuk air sabun dia tetap, untuk yang lakmus warna merah dia tetap merah, dan untuk lakmus warna biru dia tetap biru. Kemudian untuk pH dari sabun ini yaitu 7. Arti dari 7 ini berarti dia netral. Nah, berarti air sabun ini dia netral. Kemudian kita masuk ke air kapur. Air kapur langkahnya sama, yaitu pertama siapkan air kapur, kemudian celupkan kertas lakmus merah dan biru ke dalam air kapur tersebut. Kemudian amati warna dari kertas lakmus tersebut, apakah berubah atau tidak. Nah, ternyata di sini warna dari kertas lakmus merah dia berubah menjadi biru. Sedangkan untuk kertas lakmus biru dia tetap berwarna biru, berarti kalau biru ini dia basah. Nah, pH dari air kapur ini yaitu 12. Kalau 12 berarti basah ya. Sifat dari larutannya yaitu basah. Kemudian yang terakhir yaitu air jeruk nipis. Air jeruk nipis ini langkah yang pertama yaitu siapkan air jeruk nipis itu, kemudian masukkan kertas lakmus merah dan biru ke dalam air jeruk tersebut. Kemudian angkat dan amati perubahan warna yang terjadi. Ternyata di sini dalam kertas lakmus merah air jeruk tetap berwarna, kertas lakmusnya tetap berwarna merah. Sedangkan untuk yang kertas lakmus berwarna biru dia berubah menjadi merah. Berarti kalau udah merah seperti ini berarti asam senyawanya. Berarti di sini pH. Kemudian langkah selanjutnya itu celupkan indikator pH, indikator universal tersebut. Kemudian amati pH dari kandungan air jeruk nipis tersebut. Ternyata pH yang diketahui yaitu 2. Berarti di sini sangat asam sekali ya. Berarti sifat larutannya yaitu asam. Ini langkah dari ini hasil dan langkah dari percobaan pertama kita. Percobaan yang kedua yaitu membuat indikator dari tumbuhan. Alat dan bahan yang kita gunakan yaitu ada mortar dan alu. Mortar dan alu ini penggiling biasanya kalau kita sering lihat tuh di dokter-dokter yang menggunakan mortar dan alu ini untuk menghaluskan obat untuk anak kecil. Kemudian ada gelas beker, corong kaca, pisau, pengaduk, kunyit, air, kertas saring. Nah, langkah kerja dari kita membuat indikator ini yaitu yang pertama kupas kunyit. Kunyitnya ini dikupas dengan menggunakan pisau. Kemudian letakkan di dalam mortar. Jika sudah bersih, letakkan dalam mortar dan alu. Kemudian tumbuk hingga halus. Kemudian setelah halus, campur dengan air. Masukkan air ke dalam mortar tersebut. Kemudian aduk terus hingga rata. Kemudian siapkan gelas beker, kemudian corong kaca dan kertas saring. Nah, di kertas saringnya ini diletakkan di atas corong kaca ya. Kemudian setelah diletakkan di corong kacanya di atas gelas beker. Nah, gelas beker ini adalah untuk menampung dari saringan nanti. Nah, kemudian tuangkan kunyit yang tadi di atas kertas saring. Kemudian setelah itu kan didapat itu ekstrak kunyitnya. Kemudian kita mengambil kertas
saring baru, kemudian gunting kertas saring tersebut sesuai dengan keinginan kita. Kalau sih kecil-kecil aja. Kemudian masukkan kertas tersebut ke dalam wadah yang bersih. Kemudian dijemur atau ditunggu hingga kering. Setelah itu langkah terakhirnya yaitu potong kertas tersebut atau langsung diuji, dan kertas tersebut siap untuk dijadikan alat penguji. Kemudian kita masuk ke prosedur kerja yang ketiga, yaitu menguji larutan dengan indikator alami. Nih ya, menguji larutan dengan indikator alami. Alat dan bahan yang perlu kita siapkan yaitu ada cuka, ada mangkok atau baskom juga boleh, air sabun, kunyit, air, jarum suntik atau pipet. Nah, langkah kerjanya yaitu simple. Yang pertama, siapkan kunyit di atas mangkok, terus tambahkan sedikit air di atas mangkok tadi, kemudian tumbuk kunyit itu hingga halus. Setelah halus, kemudian ambil ekstrak kunyit tersebut, kemudian masukkan ekstrak tersebut ke dalam jarum suntik. Setelah itu siapkan air cuka. Nah, ketika sudah siap air cuka tersebut, semprotkan kunyit tadi ke dalam air cuka, maka air cuka tersebut berubah warna menjadi warna kuning. Artinya air cuka ini mengandung asam. Kemudian siapkan air sabun. Nah, ketika kunyit ini disemprotkan ke dalam air sabun, maka air sabun itu berubah warna menjadi merah kecoklatan. Artinya merah kecoklatan di sini yaitu dia bersifat basah. Dan pada pengujian dengan indikator PP, MM, dan MO, di sini saya simpulkan sesuai dengan percobaan. Ini adalah larutan pertama dan ini adalah larutan kedua. Cara membacanya yaitu untuk larutan H2SO4 yang memiliki 1 mol dan H2SO4 yang 0,1, maka dia sama-sama kita uji. Kemudian pH yang didapatkan yaitu dari kedua setelah kertas lakmus yang dicelupkan ke dalam H2SO4 ini secara bersamaan, maka menghasilkan dari kertas lakmus merah dan biru menghasilkan warna merah. Sedangkan untuk kertas lakmus biru dia berubah warna menjadi warna merah. pH yang setelah indikator tersebut dimasukkan ke dalam larutan H2SO4 dan H2SO4 0,1, maka didapat pH dari sebuah larutan tersebut yaitu 2 dan 2. Kemudian larutan yang kedua yang kita uji yaitu HNO3, yaitu ada 1 dan 0,1. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu celupkan lakmus merah dan biru ini ke dalam larutan HNO3 1 dan 0,1, maka didapat kertas lakmus biru yang berubah, sedangkan kertas lakmus merah dia tetap ya. Kemudian setelah dicelupkan, maka langkah selanjutnya itu celupkan indikator ke dalam larutan HNO3 0,1 dan 1, maka didapat pH-nya yaitu 1 dan 1. Kemudian percobaan larutan ketiga yaitu pada larutan CH3COOH 1 dan CH3COOH 0,1. Kemudian langkah pertama yaitu celupkan kertas lakmus merah dan biru ini ke dalam larutan ini CH3COOH. Kemudian ternyata di sini yang berubah yaitu warna biru menjadi warna merah, sedangkan merah dia tetap. Kemudian pH setelah dicelupkan indikator, maka diketahui pH dari larutan tersebut yaitu untuk yang 1 pH-nya 4, kemudian untuk yang 0,1 pH-nya 3. Kemudian larutan selanjutnya yaitu H2C2O4.
Nah, di H2C2O4 ini pertama kita masukkan kertas lakmus ke dalam cairan ini, kemudian didapat bahwa warna biru yang berubah menjadi warna merah, sedangkan warna merah dia tetap. Kemudian langkah selanjutnya yaitu celupkan indikator ke dalam larutan H2C2O4 di kedua larutan ini ya. Kemudian hasilnya yaitu mereka pH-nya sama. Di sini di larutan pertama dia 2 dan di larutan kedua dia 2 juga. Kemudian percobaan selanjutnya yaitu HCl. Nah, di HCl ini langkah pertama yaitu kita masukkan kertas lakmus ke dalam indikator HCl, dan ternyata warna lakmus dari HCl yaitu dia tetap merah ya. Untuk yang biru dia berubah menjadi merah. Kemudian kita masukkan indikatornya, kemudian ternyata hasil dari indikator tersebut yaitu pH-nya 1 dan untuk larutan 2 dia 2 pH-nya. Kemudian untuk yang larutan NaOH, langkah pertama yang kita masukkan yaitu masukkan kertas lakmus ke dalam larutan NaOH, kemudian didapat bahwa warna merah dan biru ini yang berubah yaitu warna merah. Warna merah ini berubah menjadi warna biru, sedangkan warna biru ini tetap. Kemudian untuk yang larutan NaHCO3 dan NaHCO3 0,1, ketika dimasukkan kertas lakmus, maka dia yang berubah adalah kertas lakmus warna merah. Merah menjadi biru dan biru tetap menjadi biru. Kemudian kita masukkan indikatornya. Indikatornya kita masukkan, kemudian ternyata di situ pH-nya diketahui. Yang larutan pertama pH-nya 10, yang larutan kedua pH-nya 11. Nah, mungkin itulah pengujian dengan indikator PP, MM, dan MO, yaitu di sini dia akan diketahui warna-warna yang dihasilkan. Mungkin sekian dari saya pada materi kali ini. Banyak salah mohon dimaafkan. Saya sebagai manusia, kesalahan dari saya dan kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.